Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah SWT dalam majelis yang penuh barakah, majlisul ilm, majelis ilmu yang mana di dalamnya kita menggali ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan kali ini yang pertama, insyaallah akan kita bahas kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq. Yang kitab ini, atau sebelum kita membaca kitabnya, maka kita perlu mengenal dulu kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq sudah dikenal di masyarakat. Kalau misalkan jenengan ke pondok-pondok mungkin sudah tidak asing, ya. Ya, kitab yang dikaji hampir di seluruh pondok pesantren di Indonesia, gitu. Kitab Sulamut Taufiq yang mana judul aslinya sebenarnya adalah Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Itu judul aslinya. Sulamut Taufiq artinya tangga taufik, ya. Tangga pertolongan, ya. Tangga pertolongan dari Allah SWT. Untuk menuju ke mana? Ila mahabbatillah, menuju kecintaan kepada Allah SWT, menuju cintanya Allah SWT ala tahqiqi, dengan sebenar-benarnya. Jadi kitab ini, ya, penulis memberikan judul Sulamut Taufiq dengan harapan kitab ini bisa menghantarkan seorang hamba untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Minimal dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Sulamut Taufiq termasuk kitab yang tipis, yang biasa disebut dengan kutaib. Kutaib itu bentuk kecil dari kitab, ya. Mungkin jenengan bisa beli kitabnya nggih. Kalau di Mojokerto mungkin di toko-toko kitab, ya, di Mojopahit niku enten, di toko Asalam misalkan, ya, insyaallah ada. Ya, harganya mungkin paling 10.000 gitu. 10.000 untuk ilmu yang manfaat. Nah, penulis kitab sendiri yaitu Syekh Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir Ba'alwi. Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi, ya, Ba'alwi. Ba'alwi itu singkatan, sebenarnya Bani Al-Alawi gitu, ya, cuma karena di Yaman sana biasanya Bani disingkat Ba gitu, disingkat untuk mempercepat, maka jadi Ba'alwi, Bani Al-Alawi, ya. Kalau misalkan ada marga, ini marga nggih, marga Yaman. Misalkan Bawazir, berarti sebenarnya itu Bani Al-Wazir gitu. Anak turunannya Al-Wazir ini. Ya. Basalamah misalkan, berarti Bani Salamah gitu. Jadi penulis kitab adalah Syekh Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir Ba'alwi, yang beliau wafat sekitar tahun 1272 Hijriah. Ya. Dan kitab ini ada 3 pembahasan, ya, yang dibahas dalam kitab Sulamut Taufiq ini. Yang pertama itu membahas tentang akidah, ya, tentang akidah tapi secara umum saja.
secara umum saja. Dan juga nanti sedikit disebutkan masalah hal-hal yang membuat seorang itu keluar dari keimanan, gitu. Jadi di awal kitab ini membahas permasalahan akidah, tapi secara umum, ya, secara umum. Kemudian pembahasan yang kedua adalah nanti beliau membahas tentang masalah fikih, ya, masalah fikih di atas mazhab al-Imam Syafi'i, fikih Syafi'iyah. Beliau membahas dari bab thaharah sampai bab muamalah, tapi muamalah cuma sedikit saja, ya, muamalah cuma sedikit saja, ya, atau secara gambaran, secara umum, tidak sampai terperinci dan seperti yang di kitab-kitab fikih. Kemudian yang terakhir, pembahasan beliau yang terakhir adalah masalah akhlak, ya. Jadi 3 hal yang dibahas dalam kitab ini, yaitu masalah akidah, kemudian masalah fikih mazhab Syafi'i, kemudian masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Baik, insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang atau membaca dari muqaddimah kitab Salamut Taufik. Kemudian kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan pembahasan dalam akidah secara umum yang wajib untuk diketahui oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab yaitu Syekh Abdullah Ibn Husain bin Tahir al-Ba'alwi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Beliau memulai penulisan kitab dengan basmalah. Dan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi para ulama ketika menulis kitab. Ya. Kita dapati banyak dari matan-matan kitab-kitab yang mana dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam hadis disebutkan, meskipun ada yang mendhaifkan juga, ya, tapi maknanya insyaallah sahih, ya. Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dia terputus. Apa terputus? Barokahnya. Jadi kalau kita mau dapat barokah dalam kegiatan yang akan kita lakukan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk dalam menyampaikan ilmu, ya, ya, yang mana itu adalah keutamaan, di antara keutamaan paling utama, maka sangat ditekankan untuk memulai dengan basmalah, ya, ya, dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, beliau mengatakan Bismillahi barakatan wasti'anatan, ya. Arti dari bismillah itu adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mengharap berkah dan juga mengharap bantuan, ya. Maka apapun aktivitas yang kita mulai, maka kita mulai dengan basmalah, ya, dengan basmalah, insyaallah akan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu, semata. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Amma ba'd, kemudian setelah itu, fahadha, maka kitab ini juz'un latifun, merupakan satu juz yang tipis, ya. Yassarahullahu ta'ala, yang semoga Allah SWT memudahkan dalam
penyelesaiannya. Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, di dalam perkara-perkara wajib untuk dipelajari dan juga diajarkan. Jadi kitab ini beliau tulis ya hanya perkara-perkara yang wajib saja. Ya, perkara-perkara yang wajib saja. Yang mana wajib untuk dipelajari. Hampir setiap muslim tidak mungkin untuk tidak mempelajarinya. Ya. Dan juga mengajarkan kepada manusia. Wal amalu bihi, dan beramal dengannya. Lil khasi wal ami, bagi orang yang alim maupun orang yang awam. Ya, jadi kitab ini merupakan salah satu kitab yang penting untuk kita pelajari dan diajarkan. Ya. Wal wajibu, dan perkara yang wajib, ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi, adalah setiap perkara yang Allah SWT menjanjikan bagi pelakunya dengan pahala, memberikan janji pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab, dan mengancam orang yang meninggalkannya, Allah SWT mengancam orang yang meninggalkannya dengan siksa. Itu adalah perkara wajib. Ya. Wa sammaituhu, dan aku beri nama, yaitu penulis ya. Wa sammaituhu, dan aku beri nama kitab ini ya, Juz'un Latifun tadi, Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, dengan judul Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alullaha al-karim, aku mohon kepada Allah SWT yang maha mulia, an yaj'ala dzalika, untuk menjadikan hal tersebut, minhu, dari Allah SWT ya. Maksudnya dari Allah SWT ya, adalah berasal dari taufik dan hidayah dari Allah SWT, bukan berasal dari hawa nafsu penulis sendiri ya. Jadi dalam pemulaian penulisan kitab ya, berharap bahwasanya ini merupakan hidayah dan taufik dari Allah SWT, bukan dengan harapan hawa nafsu ya. Walahu, dan juga secara ikhlas hanya untuk Allah SWT dalam kitab ini. Wafihi ya. Dan juga mengharapkan pahala dan juga ganjaran dari Allah SWT dalam penulisan kitab ini. Wa ilaihi, dan juga mengharapkan keridhaan Allah SWT ya. Wa mujiban lil qurbi, dan juga memohon kepada Allah SWT ya, menjadikan hal tersebut sebagai suatu yang mendekatkan kepada Allah SWT, wa zulfa ya, dan lebih dekat lagi ladaihi, di sisi Allah SWT, wa an yuwaffiqa, dan memberikan taufik, yaitu Allah SWT, man wafaqa alaihi, terhadap orang diberikan taufik di atasnya, bil amali, untuknya, bimuqtadahu, dengan apa-apa yang dikandung oleh kitab ini. Tsumma taraqi bitawaddudi, kemudian naik bitawaddudi, untuk melaksanakan bin nawafili, dengan perkara-perkara yang sunnah, liyahuza hubbahu, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah SWT, wa walahu, dan mualah, kewalian dari Allah SWT ya. Jadi dalam mukaddimah ini kita bisa bagi dalam beberapa pembahasan. Yang pertama adalah beliau memberikan atau memulai dengan basmalah, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Beliau memulai dengan basmalah. Kemudian selanjutnya beliau memulai dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian puji-pujian kepada Allah SWT. Dan ini yang memang hendaknya seorang mukmin dan muslim sering melakukannya ya, sering melakukannya.
ya, dalam segala hal hendaknya dia mengingat nikmat Allah SWT, ya. Kemudian dalam segala hal dia juga mengingat berbagai macam sehingga dia memuji Allah SWT atas karunia-karunia yang diberikan Allah SWT. Makanya beliau memulai alhamdulillahirabbil alamin, ya, dan seterusnya. Kemudian beliau juga mendoakan, ya, mendoakan atas Rasulullah SAW, ya, dan juga keluarganya, wa ala alihi, kepada keluarga beliau, ya. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah mencintai seluruh keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Terkhusus lagi adalah ahlul bait, ya. Terkhusus lagi adalah ahlul bait. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau bersabda, Allah fi ahli baiti, ya. Aku, ya, atas nama Allah SWT, jagalah keluargaku, ya. Jagalah keluargaku. Ya, maka kecintaan kepada ahlul bait merupakan suatu yang harus kita yakini dan kita amalkan, kita ungkapkan dengan hati dan juga lisan, tidak pernah mencela salah seorang pun dari mereka, ya. Berbeda dengan akidah orang-orang Syiah yang mereka banyak mencela para sahabat Rasulullah SAW, ya. Mencela sahabat Rasulullah SAW, wat tabi'in, dan orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya dalam muqaddimah beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini beliau tulis menjelaskan perkara-perkara yang wajib wajib untuk dipelajari dan juga diajarkan, ya. Masuk di dalamnya masalah akidah tapi secara umum, kemudian fikih, ya, kemudian masalah akhlak, ya. Dan beliau membahas secara umum saja, tidak terlalu terperinci, karena memang diambil yang wajib-wajib saja, supaya lebih mudah untuk dia diamalkan, ya. Dan kemudian beliau juga berdoa kepada Allah SWT, kepada orang yang membaca kitabnya, supaya mendapat taufik kepada Allah, dari Allah SWT, untuk bisa mengamalkannya, ya, mengamalkannya, isi dari kitab tersebut, yang mana isinya adalah perkara-perkara yang wajib. Ya, seorang muslim itu minimal melakukan yang wajib saja dari Allah SWT. Itu minimal, ya. Tidak boleh kurang dari itu. Makanya seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, araita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, ya, apa pandangan engkau kalau seandainya, ya, saya ini hanya sholat, ya, puasa, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, sudah. Walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak nambah-nambahi lagi. Yang enggak nambahi sholat sunnah, yang enggak nambahi puasa sunnah, saya cuma seperti itu saja. Terus semua yang dihalalkan saya bilang halal, yang diharamkan saya bilang haram. Walam azid ala dzalika syai'an. Maka Rasulullah SAW mengatakan na'am, ya. Orang Badui bertanya, apakah saya akan masuk ke surga dengan hal tersebut, ya. Maka Rasulullah mengatakan na'am, iya, kamu akan masuk surga, ya. Jadi minimal seorang mukmin itu menjalankan yang wajib, minimal, ya. Kalau kurang dari itu, wah, itu bahaya. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan atau mengamalkan yang wajib, maka seorang mukmin harus menjadi seorang mukmin yang kuat, yang mengharapkan sesuatu secara sempurna. Tapi bukan berarti seorang muslim itu perfeksionis, dalam artian perfeksionis yang tercela, ya. Ini Kak 100% Kak gelem, enggak seperti itu. Tapi kalau sudah mengamalkan yang wajib, maka dia mulai menapaki yang sunnah, bertahap demi bertahap. Karena seorang mukmin itu memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan surga yang tinggi, ya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW,
ya. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-firdaus, ya, jannat al-firdaus. Ya Allah, aku meminta, atau dalam riwayat al-jannatul a'la, al-jannatul a'la. Ya Allah, aku meminta surga yang paling tinggi. Ya, begitu seharusnya seorang mukmin. Makanya beliau di sini menyebutkan, ya, pembahasan terakhir adalah kalau sudah seorang itu mampu melakukan kewajiban, maka mulai dia berusaha untuk menambah dengan yang sunnah. Supaya mendapat apa? Supaya mendapatkan kecintaan yang bertambah dari Allah SWT dan juga mualah, kewalian. Kalau mau jadi wali itu gampang sebenarnya. Ini jenengan kepingin dados wali itu gampang, nggak harus semedi dulu. Cukup puasa sunnah diajeki, sholat sunnah diajeki, insya Allah tadi wali. Gitu. Tapi wali dalam artian yang benar, bukan terbang mumbul berjalan di atas air, katanya Imam Syafi'i, kita ra'aitum rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma', gitu. Kalau kamu lihat ada orang yang itu terbang di atas awan, dia bisa berjalan di atas air, ya, maka lihatlah dulu, ya, maka lihatlah dulu apakah dia mengikuti sunnah atau tidak. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, dalam hadis qudsi, ya, di Arba'in Nawawi enten, ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan seorang hamba tadi, ya, dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwasanya seorang hamba itu dekat kepada Allah SWT dengan kewajiban-kewajiban. Ya, kemudian dia terus melakukan kedekatan kepada Allah SWT menambah dengan yang sunnah. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dia tambah terus mendekat kepadaku dengan yang sunnah. Nah. Fa idza uhibbuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijalahu allati yamshi biha. Ya. Dan seorang itu kalau sudah mendapatkan kewalian dari Allah SWT, ya, maka kata Allah SWT akan mencintainya. Kalau sudah cinta, maka Allah akan menjadi penglihatannya. Dalam artian bukan berarti Allah bersama kita kemudian kita bisa melihat, ya, Allah berada dalam diri kita, ya, ta'ala Allah, ya. Maksudnya Allah dari yang demikian. Akan tetapi maksudnya adalah Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, ya, untuk mengarahkan pandangan-pandangan kita dalam pandangan kebaikan. Dan Allah menjadi pendengaran kita, dalam artian Allah akan mengarahkan pendengaran kita dalam hal-hal yang baik-baik saja, ya. Allah akan mengarahkan tangan kita menuju hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang baik saja, mengarahkan kaki kita menuju hal-hal yang baik saja, ya. Nah, ini adalah bentuk kewalian dari Allah SWT. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Hasan bin Tahir Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan masalah makna syahadat dan juga konsekuensinya, ya. Nah, ini yang maksudnya dalam akidah tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata al-musannif Syekh Abdullah Ba'alwi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina, atas seluruh orang-orang yang mukallaf, ad-dukhulu, untuk masuk fi dinil Islam, ke dalam agama Islam, ya. Jadi wajib atas setiap anak manusia yang baligh, yang akil, yang berakal, ya, yang baligh dan berakal, mumayyiz, ya, untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia bukan muslim, ya. Wathubutu fihi, dan teguh di atasnya. Kalau sudah masuk Islam jangan sampai goyah, ya. Kalau sudah masuk Islam jangan sampai goyah.
Kenapa? Karena orang yang masuk Islam kemudian dia goyah, kemudian dia murtad, maka hukumannya sangat keras dari Allah SWT. Ya, hukumannya sangat keras. Maka bahkan bisa jadi ya lebih ringan orang yang kafir asli tidak pernah masuk Islam daripada orang yang murtad secara hukum. Karena orang kafir asli masih dibagi. Ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ada macam-macam. Yang wajib diperangi atau yang boleh diperangi adalah yang harbi saja. Selain kafir harbi tidak. Tapi kalau murtad secara mutlak, nggak ada murtad harbi, nggak ada murtad zimmi, nggak ada. Kalau murtad maka langsung hukum bunuh secara mutlak. Tapi kalau kafir masih ada perincian. Ya. Wa thubutu fihi, dan teguh di atas agama Islam kalau sudah di dalam agama Islam. Ya. Ala dawami, ya. Selama-lamanya sampai Allah SWT mewafatkan kita. Sebagaimana dalam ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal ya, mati ya, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Waltizamu ma lazima alaihi, dan dengan mengerjakan apa yang wajib atasnya. Masuk Islam bukan berarti cuma identitas saja. Ya, ditangleti aku mau apa Islam, salat mboten, puasa mboten gitu ya. Nah, ini salah. Kalau sudah masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus menjalankan konsekuensi. Jadi bukan cuma sebatas pengakuan saja. Ma lazima alaihi, apa-apa yang wajib atasnya minal ahkami dari hukum-hukum. Famimma yajibu, maka dari perkara-perkara yang wajib ilmuhu, untuk diketahui, wa'tiqaduhu, dan diyakini, mutlaqan, secara mutlak, wan nutqu bihi, dan diucapkan dengannya, fil hali, seketika itu, in kana kafiron, jika dia kafir, wa illa, dan jika tidak ya, jika tidak kafir, fa fi sholati, ya, kalau dia muslim maka harus diucapkan dalam sholat. Apa perkara itu? Perkara yang wajib diilmui, diyakini, diucapkan. Ya. Perkara yang diilmui, wajib diilmui, ya, diyakini dan diucapkan. Ya. Adalah apa? Asyhadatan, dua kalimat syahadat. Ya. Asyhadatani, yaitu dua kalimat syahadat. Maka dua kalimat syahadat ini bukan cuma kita ucapkan saja selesai, tapi harus kita ketahui dulu. Makanya orang yang mengetahui makna syahadat dengan yang tidak mengetahui makna syahadat, imannya lebih kuat yang mengetahui makna syahadat. Buktinya kalau kita lihat orang-orang yang di Eropa, misalnya di Amerika, yang masuk Islam dari penelusuran lama, ya, dipelajari Islam itu apa sih sebenarnya? Ya, itu sebenarnya sedang mempelajari makna di balik syahadat. Kalau sudah tahu ilmunya, maka akan kuat Islamnya. Ya. Kenapa orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak mau masuk Islam, tidak mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah? Ya. Karena mereka tahu apa konsekuensi di baliknya. Nah, yang jadi musibah hari ini adalah ya, sudah Islam tapi tidak tahu apa konsekuensinya kalau sudah mengucapkan syahadat. Akhirnya apa? Imannya lemah. Imannya lemah. Ya, kadang seharga Indomie 1 dus gitu kan ya. Atau seharga beras berapa kintal gitu saja. Kasih itu sudah wis. Ya. Sholatnya pindah ke gereja gitu. Nah, ini yang harus kita dakwakan, mengajarkan manusia untuk memaknai makna syahadat yang sebenarnya, yaitu dakwah tauhid. Wahuma, dan kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah SWT. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan yang kedua adalah
saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini adalah dua kalimat syahadat yang wajib kita pelajari dan kita yakini. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang yang pertama adalah makna syahadat. Makna syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya adalah anta'lama wa ta'taqida. Anta'lama, kamu mengetahui, wa ta'taqida, dan meyakini, wa tu'mina, dan beriman, wa tusaddiq, dan membenarkan, an la ma'buda bihaqqin, bahwasanya tidak ada sesuatu yang disembah bihaqqin secara benar, fil wujudi, di seluruh alam semesta yang ada ini, illallah, kecuali Allah semata. Itu adalah makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Maka kita beribadah hanya menyembah kepada Allah SWT semata. Yang mana Allah SWT memiliki sifat-sifat, ya, yang mana disebutkan dalam hadis, innalillahi tis'un wa tis'ina sifatan. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 sifat dan nama. Ya. Man addaha dakhalal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghitungnya, yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Akan tetapi ini bukan pembatasan, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat-sifat yang hendaknya kita fahami. Al-Wahidu, Al-Ahad. Ya. Allah itu adalah esa, tunggal, satu. Ya, tidak ada yang setara dan tidak ada yang bergandengan dengan Allah SWT. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan kalau seandainya di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, ya, dua Tuhan, maka sungguh langit dan bumi akan hancur. Ya. Langit dan bumi akan hancur. Ya. Ya, kita lihat perkara yang kecil saja, nih, perkara yang kecil saja. Presiden kalau ada dua, itu mungkin akan, ya bukan presiden lah mungkin, ya bukan presiden, ya RT gitu aja. RT saja yang mungkin memimpin beberapa rumah. Kalau RT-nya ada dua, pasti ada dua kubu, pasti akan bentrok. Ya, satu bikin kebijakan, satunya nggak setuju. Satunya lagi bikin keputusan, satunya nggak setuju. Begitu. Ya, maka tidak mungkin secara akal dan secara nas, secara dalil dan secara akal ada dua Tuhan di dunia atau di seluruh alam semesta. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka sifat Allah SWT dan nama Allah SWT adalah bahwasanya biasanya Allah SWT esa, tunggal dan satu-satunya. Ya, tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah SWT. Al-awwalu, ya, yang awal dalam artian laisa qablahu syai'. Tidak ada yang lebih dahulu dari Allah SWT. Ya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya. Al-Qadimu, ya, yang qadim. Ya. Beberapa ulama mengatakan Al-Qadim bukan termasuk nama Allah SWT. Kenapa? Karena tidak didapati dalam nas, dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih bahwa Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat Al-Qidam atau menyebut dengan nama Al-Qadim. Akan tetapi ya, boleh hal tersebut diucapkan dalam ranah al-ikhbar, pengabaran. Dan ini juga dilakukan oleh salafus saleh. Kalau kemarin kalau tidak salah yang ngajinya remaja Syarhus Sunnah, ya, kita bahas di awal itu Al-Imam Al-Muzani, beliau murid Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitabnya salah satu yang disampaikan oleh beliau ketika menuturkan beberapa nama Allah SWT, Asmaul Husna, kemudian beliau menyebutkan Al-Mani'. Padahal Al-Mani' tidak ada dalam nas. Tapi di situ para ulama mengatakan boleh, ya, menisbatkan hal ini dalam rangka ikhbar, pengkhabaran, bukan penetapan. Ya, bukan penetapan. Ya, Al-Qadim, ya, maknanya adalah itu Allah SWT adalah yang paling terdahulu. Ya.
Yang paling yang terdahulu, hampir sama dengan al-awwal. Al-hayyu, yang maha hidup. Ya, yang maha hidup. Al-qayyum, dan yang maha berdiri sendiri. Ya, tidak membutuhkan bantuan. Dalam ayat kursi disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-baqi, ya, yang kekal. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha mulia, dalam surat Ar-Rahman. Ya. Al-Baqi termasuk nama Allah SWT. Allah SWT kekal. Dalam artian kekal, meskipun dunia alam semesta ini binasa, ya, semuanya binasa pada hari kiamat kecuali Allah SWT. Ad-Daim, yang abadi. Allah SWT abadi. Ya. Waktu dan zaman tidak akan merubah. Ya. Ya. Allah SWT abadi. Ad-Daim ini juga bukan termasuk nama Allah, ya, bukan termasuk Asmaul Husna, tapi dalam rangka ikhbar, pengkhabaran. Ya, dalam rangka pengkhabaran. Al-Khaliqu, maha pencipta, ya. Maha pencipta. Dalam ayat yang lain dalam Al-Quran disebutkan Al-Khallaq, ya, Al-Khallaq. Ya. Al-Khaliqu, Allah SWT maha pencipta. Ar-Raziqu, yang maha memberikan rezeki. Al-Alimu, yang maha mengetahui segala macam ilmu. Ya, segala macam ilmu. Dan Allah SWT adalah sumber ilmu. Ya, terutama dalam masalah ilmu agama, kita sandarkan kepada Allah SWT. Ya. Ilmu itu bukan hanya karena kecerdasan kita, bukan. Tapi semua dari Allah SWT. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan malaikat saja, ya, mengakui bahasanya dia diajari ilmu oleh Allah SWT. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat mengatakan, wa maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Makanya Rasulullah diminta untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Maka kita kalau mau ilmu juga jangan lupakan Allah SWT. Al-Qadir, yang maha kuasa. Al-Fa'alu lima yurid, ya, yang maha melakukan atas apa yang dia kehendaki. Ya. Tidak ada yang menghalangi Allah SWT. Masya Allahu kana, apapun yang dikehendaki Allah SWT akan terjadi. Ya. Tidak mungkin, ya, apa yang dikehendaki Allah tidak terjadi. Ya. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi semuanya di bawah kehendak Allah SWT. Bahkan kehendak kita pun itu adalah berasal dari Allah SWT. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian itu tidak mungkin berkehendak kecuali Allah sudah berkehendak dahulu. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan datang ke masjid ini, ya, kehendak jenengan datang ke masjid ini, ya, maka sungguhnya Allah SWT sudah berkehendak, ya, jenengan dan kita semua ini untuk hadir dalam majelis ilmu. Ya. Maka itu kita termasuk moga-moga termasuk orang-orang yang diinginkan Allah SWT dengan kebaikan. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan juga upaya kecuali milik Allah SWT. Sumber kekuatan adalah dari Allah SWT. Al-Ali, yang maha tinggi. Ya. Al-Azim, yang maha agung. Mausufun bikulli kamalin, yang tersifati dengan segala macam kesempurnaan. Ya. Munazzahun an kulli naqsin, maha suci dari segala kekurangan. Maka kaidah dalam memberikan sifat atau mensifati Allah SWT, dalam mensifati Allah SWT adalah kita tidak boleh menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah SWT. Makanya Allah SWT mencela orang-orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang yang sudah mengatakan tangan Allah terbelenggu. Sifat yang jelek dinisbatkan kepada Allah SWT. Ya, maka Allah SWT membalas mereka, bal yadahu
mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah SWT ya itu tidak terbelenggu ya, dan menginfakkan, memberikan atas apa yang Dia kehendaki subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita memaknai sifat-sifat Allah SWT yang dikabarkan, maka harus kita arahkan kepada hal yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, yang sepadan dengan Allah SWT sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwal qadimu, dan Allah SWT qadim ya. Wa ma siwahu hadits, dan apa yang selain Allah adalah sesuatu yang baru ya. Dalam artian Allah SWT yang paling terdahulu ya. Tidak ada yang menciptakan ya, dan juga tidak dilahirkan dari mana-mana ya. Wa huwal khaliq, dan Allah SWT al-khaliq, pencipta. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah SWT makhluk ya. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi, dan kalam Allah SWT juga qadim ya, sebagaimana sifat-sifat Allah SWT. Kalamullah subhanahu wa ta'ala ya, bukan makhluk. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalamullah ya, itu bukan tercipta atau bukan diciptakan oleh Allah SWT ya, tapi masuk dalam sifat Allah SWT yang mulia ya. Subhanahu wa ta'ala, li'annahu subhanahu mubayyinun lisairil makhluqat, karena sungguhnya Allah SWT mubayyinun, terpisah, lisairil makhluqat, dari seluruh makhluk. Jadi salah kalau kita meyakini Allah SWT di mana? Berada dalam diri kita subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan yang buruk ya. Keyakinan yang buruk. Di mana Allah? Ya, di dalam diri kita. Kalau mau mengenal Allah, kenali diri kita gitu ya. Mau mengenal Allah, kenali diri Anda, maka Anda akan kenal Allah gitu. Nah, itu hanya pengalian saja, tapi sebenarnya keyakinannya adalah Allah berada dalam dirinya ya. Allah berada dalam dirinya, ini adalah keyakinan yang buruk ya. Atau kalau zaman dulu disebut apa? Wahdatul wujud ya. Ya. Wahdatul wujud ya. Manunggaling kaula Gusti. Mubayyinun lisail makhluqat fi dzati wal af'ali was sifat, dalam zatnya, perbuatannya, dan juga sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Amma yaqul adh-dhalimun, Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalimun awan kabira ya. Sungguhnya dengan ketinggian yang maha besar. Mungkin azan dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Monggo diazani dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha Kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan makna syahadat yang kedua, yaitu syahadat bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musannif rahimahullah taala, berkata al-musannif Syekh Abdullah Ba'alwi rahimahullah taala, wa ma'na asyhadu an la anna Muhammadan Rasulullah, dan makna aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat yang kedua, maknanya adalah anta'lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan meyakini, wa tusaddiqa, dan membenarkan, wa tu'mina, dan mengimani, anna sayyidana, bahwasanya penghulu kita, wa nabiyana, dan nabi kita, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadat yang kedua adalah kita mengilmui dahulu, kemudian meyakini, membenarkan, dan mengimani bahwasanya Nabi Muhammad, kemudian beliau menyebutkan nama yang cukup lengkap dari beliau, dari Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa Rasuluh, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Ya. Dan ini adalah keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul sekaligus hamba. Ya, abdun wa rasulun. Ya, makanya dalam hadis juga disebutkan ya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Para yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ada sembahan, ya, secara hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, semata, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul, ya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab beliau, ya, kalau tidak salah al-usul tsalatsa, ya, ya,
Mana abdun dalam kitab Syurutus Shalah, ya, Syurutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Beliau mengatakan abdun la yu'batu wa rasulun yuttaba. Ya. Hamba dalam artian kita tidak boleh menyembahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Itu konsekuensinya. Kalau hamba berarti sama-sama menyembah Allah SWT. Tidak boleh disembah dalam bentuk ibadah apapun. Ya. Dan Rasul, maka konsekuensinya harus diikuti. Ya, itu konsekuensinya. Abdun tidak disembah, Rasulun untuk diikuti. Ya. Ila jamil khalqi. Rasulullah SAW itu adalah utusan untuk seluruh makhluk, bukan cuma orang Quraisy saja, bukan cuma orang Arab. Ya. Jadi agama Islam ini bukan agama Arab. Salah kalau agama Islam agama Arab. Ya. Salamnya yang diajarkan Rasulullah SAW juga bukan salam Arab. Salam alam semesta. Ya, salam alam semesta. Gitu ya. Bahkan salamnya penduduk surga. Bahkan salamnya malaikat kepada Adam juga assalamu alaikum. Ya. Ketika dalam hadis disebutkan penciptaan Adam pertama kali, kemudian ada malaikat, ya, disuruh mengucapkan salam kepada Adam dengan ucapan assalamualaikum. Ya. Maka Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah SWT untuk seluruh alam semesta. Bahkan bukan cuma manusia, bahkan jin. Ya. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, pokoknya sebagian dari jin itu ada yang mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka jin pun yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia akan disiksa dengan neraka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya jin yang harus beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Bahkan seluruh alam semesta, seluruh alam semesta. Ya. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alam itu apa? Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap selain Allah itu adalah alam. Ya. Maka Rasulullah SAW adalah utusan untuk seluruh makhluk dan alam. Ulida di Makkah. Rasulullah dilahirkan di Mekah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu dilahirkan di Mekah. Wa bu'itsa biha. Ya. Dan diutus di sana. Wa hajara ilal Madinah, kemudian dan hijrah ke Madinah. Wa dufina fiha, dan dikubur di sana. Dikubur di sana. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah benar dalam setiap apa yang beliau kabarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan perkara-perkara yang mustahil, maka Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Dan seorang mukmin tidak pernah berdusta. Al-mu'minu la yakdzib, kata Rasulullah SAW. Kalau orang mukmin tidak mungkin berdusta. Berbuat dosa mungkin, atau memang, tapi berdusta tidak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'minu la yakdzib. Tidak mungkin seorang mukmin itu berdusta. Dan Rasulullah SAW imamul mu'minin, sebagai pemimpin orang-orang beriman, tidak mungkin bagi beliau untuk berdusta. Famin dzalika adzabul qabri, dan termasuk hal-hal yang dikabarkan Rasulullah SAW yang mana beliau tidak berdusta adalah azab kubur. Ya. Azab kubur. Meskipun kita belum pernah merasakannya gitu. Enten sing pun merasakan azab kubur gitu ya. Belum pernah ada yang merasakan. Ya, belum pernah ada yang merasakan. Tapi karena iman itu adalah keyakinan dalam hati, maka kita benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Wa su'alul malakain, dan soal pertanyaan malaikat kubur, Munkar wa Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Ya, semuanya adalah benar. Wal ba'tsu, kemudian pembangkitan
orang-orang yang telah mati, wal hasyru, dan dikumpulkan di padang mahsyar yang dikabarkan Rasulullah SAW, wal qiyamatu wal hisabu wal thawabu wal iqab, dan hari kiamat dan juga hari perhitungan, pahala dan juga hukuman, wal mizan, dan juga timbangan, wan naru, dan juga neraka, wasiratu, dan jembatan, wal haudu, dan telaga Rasulullah SAW, wasyafaatu, dan syafaat, wal jannatu, dan surga, wal khuludu, dan keabadian, war ru'yatu lillah subhanahu wa ta'ala fil jannah, dan memandang kepada Allah SWT bagi orang-orang yang mukmin di surganya Allah SWT, wa antu'mina bimalaikatillah, dan beriman kepada para malaikat Allah yang ada, wa rusuli, dan rasul-rasul yang telah lalu, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yang telah lalu, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga dengan takdir-takdir yang baik maupun yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah SWT. Jadi semua yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus mengiyakan, ya, harus mengiyakan, ya. Tidak perlu kita mentakwil, ya. Atau maksudnya bukan seperti ini, ya, mungkin ada makna lain, ya, menggeser-gesernya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan logika kita. Oh, tidak. Ya, logika tunduk kepada nas. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Ya. Tidak ada setelah Rasulullah SAW nabi baru. Kalau ada nabi baru jelas sesat, ya, dan menyesatkan, dan mungkin masuk dalam ad-dajjal, ya, ad-dajjajilah, dajjal, ya. Ya. Wa sayyidu waladi Adam, dan Rasulullah SAW adalah penghulu anak Adam, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah penghulu anak-anak Adam, ya, pemimpin anak-anak Adam, ya. Dan ini bukan masuk kesombongan dalam hadis syafaat, ya. Di awal hadis syafaat beliau mengucapkan seperti itu, ya. Maka Rasulullah SAW adalah penghulu atau pemimpin para anak-anak Adam ajmain, keseluruhan, ya. Maka ini adalah pembahasan yang hendaknya difahami dan juga diilmui dan juga difahami, ya, dan juga kalau bisa diajarkan kepada yang lainnya, ya, tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Karena hal ini adalah termasuk hal yang wajib bagi kita untuk mengilmuinya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit membawa manfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada pertanyaan 1, 2. Ini wonten ya. Kalau tidak ada ya. Nggih. Mboten enten, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.